Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فاتحة التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشاهم المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari ini insyaallah adalah sebagai hari penutup pengajian untuk sementara karena menjelang bulan puasa. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, memasuki bulan Ramadan penuh semangat ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua setelah hijrah. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, furidha alaikum, diwajibkan atas kamu semuanya as-siyamu, puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kamu semuanya puasa bagi orang-orang yang sebelum kamu umat Muhammad, yakni umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, itu juga diwajibkan puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Untuk apa diwajibkan puasa? La'allakum tattaquna ay al-ma'asiya bikasri asyahwah bisyam. Supaya kamu tadi itu bisa menjadi orang yang bertakwa, mencegah diri daripada perbuatan maksiat dengan cara menjinakkan, mengalahkan, menguasai nafsu syahwat kamu dengan puasa tadi itu. Karena manusia itu bisa maksiat karena kalah dengan nafsunya. Untuk mengalahkan nafsu, puasa caranya. La'allakum tattaqun. Ramadan itu adalah dari bahasa artinya panas yang sangat, yang membakar. Asal usul dikatakan syahrul Ramadan
bulan yang sangat panas karena orang Arab ketika saat mereka berkumpul untuk memberikan nama, pas persis saat itu musim panas yang sangat, sehingga bulan itu dikatakan bulan yang panas. Ada lagi yang mengambil dari bahasa, dikatakan itu adalah Ramadan, itu minar ramdha. Kenapa dikatakan itu bulan yang membakar yang panas? Li'annahu yarmidud dzunub, karena puasa di bulan itu membakar dosa-dosa kita. Sehingga bagi orang yang beriman, jika dia melaksanakan puasa dengan baik, habis dosanya dibakar dengan puasanya. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi orang yang beriman, orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nasu, manusia wajib bagi kamu puasa Ramadan, enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman wajib bagi kamu puasa Ramadan. Kalau begitu, orang Islam saja yang wajib puasa, orang yang beriman saja yang wajib puasa. Orang Nasrani nggak wajib puasa, orang Yahudi nggak wajib puasa, Konghucu, Buddha dan Hindu nggak wajib puasa Ramadan. Karena itu jangan iri. Enak yo dadi wong Kristen dak poso Ramadan. Jangan. Dia nggak puasa di dunia, itu bukan kewajibannya. Tapi di akhirat, orang-orang yang nggak puasa, yang agamanya bukan Islam, mendapatkan siksanya orang yang meninggalkan puasa. Tetap antuk siksa di neraka. Karena itu orang yang beriman harus melaksanakan puasa. Kemudian puasa itu diwajibkan bagi orang yang mukallaf, orang yang berakal dan orang yang udah balik. Orang yang berakal dan orang yang udah balik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalath. Malaikat ini penanya enggak dituliskan daripada orang tiga. Artinya orang kalau berbuat salah dari tiga ini enggak dicatat kesalahan. Orang kalau berbuat ibadah dari orang tiga ini enggak dicatat pahala. Apa? Anin naimi hatta yastaygid. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Ada orang tidur sampai kebuka auratnya, enggak ditulis dosa. Hah? Kenapa? Tidur. Tapi tidur beneran, bukan tidur-tiduran. Ada orang tidur kok ngelindur baca Quran, enggak ditulis pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila hatta yufiq, sampai dia sadar. Ada orang stres, gila, dia kok ngambil uangnya orang, nggak dosa sampai dia sadar. Ada orang gila maca Quran tok, yang nggak ada tulis pahala. Yang ketiga, wa anis sabi hatta yahtalim. Anak yang kecil sampai dia balik. Ada anak kecil berbuat dosa, enggak ditulis. Berbuat maksiat, enggak ditulis dosa. Ada anak kecil kok dia beribadah, enggak ditulis pahala.
Anak kecil yang belum balik, maka wajib diperintah sama orang tuanya dan dilatih puasa. Umur 7 tahun wajib diperintah, posona diniati. Dilihat anaknya, kalau umur 7 tahun tidak kuat puasa maghrib, puasa beduk. Umur 8 tahun ditingkatkan poso asar misalnya, untuk ngelatih kok. Umur 10 tahun kalau nggak puasa wajib dipukul. Nggak kuat masih umur 10 tahun puasa maghrib, nggak apa-apa, pokoknya diniati poso. Diperintahkan anaknya, artinya dilatih, dikiaskan dengan sholat. Dikiaskan dengan sholat. Nggak wajib bagi anaknya, tapi wajib bagi orang tuanya ngelatih. Akhirnya kalau nggak dilatih mulai umur masih kecil, gede nggak kuat poso, alasannya nggak kuat saya Habib, marung terus siang hari Ramadan. Kemudian yang ketiga, bagi orang puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang mampu, al-qadir 'alas shaum. Mampu ini baik secara nyata maupun secara syariat. Kalau tidak mampu secara nyata, contohnya ada orang yang udah tua, umurnya udah 90 tahun nggak kuat puasa misal. Atau ada orang yang sakit parah, kena kanker ganas, nggak kuat puasa misalnya. Stroke berat, nggak kuat puasa, maka nggak wajib puasa Ramadan. Tapi orang ini harus membayar setiap harinya yang ia tinggalkan daripada puasa, diganti fidyah beras kira-kira 1 kilo lah, itu lebih bagus, 1 mud sebenarnya. Digantikan setiap harinya mengeluarkan 1 mud beras, 1 kilo beras. Yang kedua, secara syariat orang ini dinyatakan tidak mampu berpuasa, nggak sah sebabnya puasanya, yaitu bagi perempuan yang haid dan nifas. Bagi perempuan yang haid dan nifas, gimana caranya? Ya berarti digodoi kalau udah bersih. Digodoi nggak boleh sampai pendak Ramadan yang akan datang. Atau orang yang sakit ini dinyatakan tidak mampu juga. Karena itu syarat yang berikutnya, as-sihhah, yang wajib puasa itu orang yang sehat. Sakit nggak wajib puasa, tapi wajib digodoi kalau ia sembuh, kalau penyakitnya bisa sembuh. Nggak boleh sampai pendak Ramadan berikutnya. Kalau dia meninggalkan puasa karena ada udzur, karena sakit, atau perempuan itu karena haid atau nifas misalnya, maka sunnah tanggal 2 Syawal langsung qodoi dengan segera. Tapi nggak wajib, ditunda nggak apa-apa, tapi jangan sampai tembus Ramadan berikutnya. Kalau sampai tembus Ramadan berikutnya, dia termasuk berbuat dosa. Kenapa? Setahun tidak dibayar-bayar. Terus bagaimana kalau pendak Syawal? Ya wajib dia qodoi. Tambah lagi, selain qodoi harus mengeluarkan per hari beras 1 kilo. Gimana kalau tertundanya itu sampai 2 tahun, sampai tembus 2 tahun, 2 Ramadanan, ya tambah dosa. Kalau nggak ada udzur ya.
Terus gimana? Ya wajib bayar puasa, tapi per hari ningkat lagi pajaknya, fidyahnya, yaitu beras 2 kilo. Kalau 3 tahun ya 3 kilo, 4 tahun 4 kilo. Selain bayar harus ditambahin mengeluarkan beras. Karena itu Allah subhanahu, kemudian yang berikutnya yaitu al-iqamah, bukan musafir yang mukim. Orang yang musafir asal safar qasar. Safar qasar itu safar yang boleh untuk menggosor sholat, yaitu kira-kira 82 kilo lah. Dan dia perginya itu karena urusan mubah, bukan urusan maksiat. Berangkat sini Solo, oh safar qasar. Untuk apa? Nggak ada. Untuk silaturahmi. Oh berarti dia perginya itu karena taat. Nggak ada. Kenapa? Saking kepingin jalan-jalan di sana. Nggak apa-apa, mubah. Urusan dagang mubah. Maka boleh tidak puasa asal dia harus keluar dari daerahnya. Kalau kota Pasuruan ini batas kota sebelum subuh, berangkatnya sebelum subuh. Kalau subuh udah ada dalam kota, masih ada dalam kota, nggak bisa nggak puasa. Kenapa? Malam udah wajib niat dia. Kalau begitu musafirnya, berangkatnya dia ke Solo wajib puasa. Syaratnya boleh dia tidak berpuasa asal keluar dari batas kota Pasuruan sebelum subuh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang syahida minkum syahra ay hadara, siapa orang yang hadir enggak musafir di bulan Ramadan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Wa man kana minkum maridan, siapa orang yang sakit sekalipun mukim di bulan Ramadan, au ala safarin atau dia musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia membayar di hari-hari yang lain. Gimana kalau orang yang sakit maksa dia tetap puasa? Gimana orang yang musafir maksa dia tetap puasa? Dikatakan orang yang musafir kalau dia tadi itu kuat berpuasa, afdol puasa. Tapi kalau enggak kuat, kalau dia puasa, ya berarti afdol tidak puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "A'asumu fis safar?" Ya Rasulullah, apakah aku ini puasa kalau pergi? Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ai in lam yashuk 'alaika fasum wa in syagga 'alaika fa'aftir. Kalau kamu kuat ya puasa. Kalau enggak kuat ya ojo mokso, jangan puasa gitu. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, enggak tambah bagus, bukan termasuk kebaikan maksa-maksa puasa waktu musafir, enggak tambah api, enggak kuat diterusno, lemes maput tengah dalan sapa sing ngurus. Cuma bagi orang yang musafir jangan terang-terangan begitu. Sekalipun dia enggak puasa, hormati orang yang berpuasa. Rokokan cedas-cedus di pinggir jalan, minum es buah di pinggir jalan, musafir katanya. Hati-hati. Gimana bagi orang yang kerja berat?
kuli misalnya, orang yang kerja berat, gimana? Wajib niat puasa. Pagi kerja, kalau kuat wajib puasa, nggak kuat lemes. Kalau nggak kuat, darurat sifatnya. Kalau nggak kuat, kalau diteruskan puasanya dia sakit, maka boleh mokel, tapi wajib qadha. Wah, saya nggak kuat puasa dong, saya ini kuli kok. Nggak ada, nggak wajib puasa, masih kon kuli tetap wajib puasa. Kalau nggak kuat itu darurat memang, nggak ngenteni dari kuli. Walaupun orang biasa kalau nggak kuat bisa sakit parah, boleh nggak puasa, tapi secara syariat hitungannya. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Niat puasa itu ada 2. Niat puasa wajib, ada niat puasa sunnah. Niat puasa wajib ya tentunya puasa Ramadan, atau puasa wajib yang lain bayar puasa Ramadan. Puasa wajib yang lain, puasa yang dinadari. Wah, kalau saya sembuh, kalau saya lulus, kalau saya berhasil minang si fulana, si perempuan itu, kalau saya nadari puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Nah, berhasil Senin Kemis selama sebulan tadi itu hukumnya wajib. Itu puasa yang dinadari wajib. Puasa yang wajib diantaranya yang lain adalah puasa kena kafaroh. Puasa kena kafaroh. Kayak itu kafaratul yamin atau kafaratus shaum dan lain-lainnya. Puasa yang wajib ini niatnya mulai malam hari. Nginep harus. Mulai maghrib wis oleh niat sampai waktu fajar. Karena itu setiap malam diniati. Kita kan diajari sama ulama-ulama kita habis tarawih, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Itu niat udah. Lu nanti habis sahur niat lagi, nggak perlu, cukup. Pokoknya setiap malam diniati. Kalau lupa nggak niat besok mau puasa Ramadan atau puasa wajib. Kalau puasa Ramadan ini nggak niat besok puasa Ramadan sampai subuh, kelupaan niatnya, dia wajib tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib seperti orang puasa. Tetap berdosa karena sembrono dan wajib bayar puasanya. Karena itu diniati. Setiap malam niat besok saya puasa. Kalau Imam Malik lain lagi, puasa Ramadan selama 1 bulan itu 1 paket. Karena itu niatnya itu yang wajib cuma malam pertama Ramadan dok. Diniati nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, saya niat puasa Ramadan saulan penuh. Setelah itu gak pakai niat sudah. Sak paket sebabnya. Kita dididik oleh habaib, oleh datuk-datuk kita, untuk malam pertama Ramadan kita taglid sama Imam Malik, nurut Imam Malik. Saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Kemudian
niat juga malam itu, besok saya niati puasa Ramadan sesuai dengan madhabnya Syafi'i. Setiap malam kita niat besok saya puasa Ramadan sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa diajari taklid dengan Imam Malik di malam pertama? Takut di tengah-tengah Ramadan mungkin ada yang kelupaan niat, udah kecantol dengan madhabnya Imam Malik. Paham ya? Nah, kalau puasa sunnah itu asal mulai subuh tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, boleh diniati asal sebelum masuk waktu dhuhur atau zawal. Jam 10 siang dia belum makan, belum minum, belum melaksanakan yang batalkan puasa. Senin nih ya, wis tak niati poso, udah tak niati puasa. Ini kan dari Senin, nggak apa-apa, boleh. Begitu yang dilakukan oleh Nabi. Kadang-kadang Nabi itu masuk ke rumah istrinya, ada rezeki enggak? Kata Rasulullah. Oh ada ya Rasul, ini makanan. Tadi saya itu udah niat puasa sebetulnya, tapi enggak apa-apa sudah, tak batal no. Kini makan Rasulullah. Kalau begitu membatalkan puasa sunnah enggak apa-apa. Sekalipun udah diniati, kalau puasa wajib enggak oleh. Satu saat Rasulullah juga datang ke rumah istrinya. Ada rezeki enggak? Enggak ada ya Rasul. Oh kalau begitu tak niati puasa ya wis. Mesisan dadi poso. Ini kalau puasa sunnah. Kalau kita kan enggak, ada rezeki enggak? Enggak ada, nyolong ya wis gitu. Kemudian yang kedua, rukun daripada puasa, meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yaitu ya makan, jelas. Membatalkan puasa makan, memasukkan makanan walaupun itu 1 butir. Hah? 1 butir dari nasi batal kalau dalam keadaan ingat. Kalau dalam keadaan iling. Kalau dalam keadaan lupa enggak batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala au syariba fi ramadhana nasiyan falyutimma shaumah innama at'amahu Allahu wa saqah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang makan dan minum di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, teruskan puasanya sampai maghrib. Berarti dia dikasih bonus makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus no. Sak pawon kontek no dak apa-apa. Kalau memang lupa. Kalau ingat setetes air batal. Enggak, tetap haus, tetap batal. Kemudian masuk makanan atau minuman, udah jelas. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah kumpul sama istri, kumpul laki-laki dengan perempuan dengan sengaja. Ingat kalau puasa, kobra isian, kumpul misalnya batal. Kecuali kalau lupa misalnya suaminya lupa kalau puasa, istrinya lupa kalau puasa sampai kumpul, walaupun nggak keluar mani, nggak batal. Lali capopo itu sudah.
Udah saya teruskan. Kemudian yang membatalkan puasa adalah al-istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Bimubasyarah, misalnya dengan cara bermesra-mesraan dengan istri sekalipun nggak sampai kumpul, batal. Dia tahu kalau mencium istrinya ini bisa keluar mani, dicium, batal sampai keluar mani. Sampai keluar mani cuma batal. Nyiumnya ya haram kalau memang bisa menjadi sebabnya dia keluar mani. Mandeng orang perempuan, melihat orang perempuan, dia tahu kalau dia mandeng ini bisa keluar mani, dipandang sampai keluar mani, batal karena ada istimna, berarti ada gosok, ada ta'ammud. Tapi kalau misalnya mimpi di siang hari sampai keluar mani, nggak batal. Paham ya? Nggak batal. Lupa kalau puasa, dia ngelihat perempuan sampai keluar mani, lupa, nggak batal. Nah, ngeluarkan dengan tangan sampai keluar mani, batal. Udah. Apalagi yang membatalkan puasa? Al-istiqa'ah, memuntahkan diri, digelogok-gelogok sampai muntah, batal. Tapi kalau muntah dengan sendirinya nggak batal. Man dara'ahul qai'u fala qada'a alaih wa man istiqa'a fa alaihi al-qada' wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa orang yang dia tadi itu muntah dengan sendirinya, nggak batal, nggak pakai bayar puasanya. Siapa orang yang muntahkan diri, diwek-weknya, padahal nggak ada apa-apa itu, menunjukkan dirinya sakit misalnya, maka batal. Bagi orang yang muntah, perhatikan, atau keluar darah ada di mulutnya di siang hari Ramadan, dia harus membersihkan mulutnya. Artinya setelah diludahkan bersih, dikumuri sampai ke tenggorokannya, gitu, dilepeh. Kalau ada orang yang muntah atau keluar darah di mulutnya, diludahkan aja sampai bersih sudah, tapi nggak dikumuri, kemudian air liurnya idune ditelen, dilek, batal kalau tanpa dikumuri. Baik. Kenapa? Karena najis mulutnya. Kalau begitu setelah muntah dikumuri. Kemudian yang membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan sesuatu ke lubang, memasukkan benda ke lubang yang tembus ke bagian dalam badan. Apa? Hidung, telinga. Kalau mulut udah jelas, kemaluan muka, kemaluan belakang. Siang hari di bulan Ramadan urak-urak kuping, batal kon kalau masuk ke dalam. Siang hari di bulan Ramadan misal jari-jarinya dimasukkan ke pantatnya, embuh ditelok mungkin nondoke atau apa misalnya, batal. Kalau sengaja, lali karena udah kebiasaan urak-urak kuping di siang hari, urak-urak kuping, kalau lupa nggak apa-apa, ketika ingat harus copot. Cuma gimana kalau kumur? Dilihat kumurnya gara-gara apa?
Kalau kumur karena wudu, nggak apa-apa, boleh, hukumnya tetap sunnah asal nggak usah sampai ke kerongkongan. Kalau di mulutnya aja nggak apa-apa, tapi kalau sampai ke kerongkongan gitu, itu makruh hukumnya, walaupun untuk wudu. Kalau tetap sampai ke kerongkongan, kok masuk air, walaupun tidak dengan sengaja, batal dia. Udah batal, tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib, wajib qadha. Tapi kalau wudu kumurnya itu biasa, nggak sampai ke kerongkongan, nggak apa-apa. Tapi diludahkan ya, setelah itu sampai bersih. Gimana kalau kumur nggak untuk wudu? Kalau kumur nggak untuk wudu, kumur untuk membersihkan mulut aja, kok kemasukan air sekalipun nggak sampai ke kerongkongan, kemasukan air walaupun tidak dengan sengaja, batal. Kalau begitu hati-hati kalau kumur bukan untuk wudu. Maksudnya gimana? Yo dingkluo kalau kumur, biar nggak masuk ke dalam. Sambil dingkluk begitu biar nggak masuk ke dalam. Demikian juga membersihkan hidung. Kalau untuk wudu nggak apa-apa, asal jangan disedot. Kalau disedot sampai masuk ke dalam, batal puasanya. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaima, kata Rasulullah. Gimana kalau memasukkan sesuatu di luar lubang, misal disuntik? Disuntik ada khilaf. Sebagian ulama menyatakan itu kan bukan lubang yang tembus sampai bagian dalam, nggak apa-apa. Sebagian lagi ulama menyatakan itu udah masuk bagian dalam, batal. Sebagian lagi ada menyatakan kalau suntiknya itu ke urat yang mengalir sampai ke bagian dalam, batal. Kalau begitu lebih ahsan, lebih afdol begini, jangan suntik di siang hari kecuali dalam keadaan darurat, tundan malam hari, enak wis, keluar dari khilaf. Udah. Di antara yang membatalkan puasa yang lainnya apa ya? Pingsan, semaput. Kalau orang itu pingsan, mulai sebelum subuh, sadarnya sampai setelah maghrib, ya enggak dihitung puasa. Poso apa nih? Lung pingsan semaput kok. Udah niat sebelum subuh pingsan, tapi bangun jam 5 sore sadar, teruskan puasanya. Kenapa? Masih ada yang dipuasai kan? Sah puasanya. Habis subuh jam 6 pagi pingsan, sadarnya jam 8 malam, sah. Paham ya? Gimana kalau obat tidur? Bukan pingsan itu namanya. Habis subuh, habis niat dikasih obat tidur, bangunnya dalam jam 8 malam, biasa, bukan pingsan sebabnya. Kemudian murtad. Siang hari dia udah puasa, siang hari murtad, sak menit Islam lagi, batal puasanya. Hati-hati. Nah, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang disunahkan untuk berpuasa, pertama adalah sahur.
Tasahharu fa inna fis suhuri barakah, kata Nabi, sahurlah kamu karena dalam perbuatan sahur itu banyak berkah. Ini enggak apa-apa ya. Ibu-ibu, ini saya terangkan ini puasa karena kita menjelang Ramadan lagi. Kenapa dikatakan sahur itu berkah? Karena bisa membantu kamu supaya fisiknya kamu itu kuat untuk puasa. Yang kedua berkah karena ada ngikuti Rasulullah. Loh, kalau orang itu ngikut Nabi sekalipun untuk makan dan untuk minum, berkah jadinya. Sahur itu semakin akhir semakin afdol. Sahur jam 1 dapat pahala, tapi sahur jam 2 lebih banyak pahalanya. Sahur jam 3 lebih banyak pahalanya. Tapi jangan terlalu mepet waktunya. Antara sahurnya Nabi dan antara adzan subuh diriwayatkan 50 ayat dibaca secara tartil. Ya, mungkin 1/4 jam ya, atau 20 menit begitu. Perlu diingat nih, dengarkan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kamu berhenti daripada aktivitas makan atau minum dan yang lainnya, ngerokok termasuk. Jangan tunggu adzan subuh. Adzan kurang semenit ngombe, jangan. Kenapa? Sebelum adzan itu ada waktu ihtiyat. Itu yang kebanyakan pakai 4 menit. Itu sebetulnya sudah masuk waktu subuh. Sudah fajar itu. Sebelum adzan 4 menit itu. Karena itu kalau ada orang, wah ini belum adzan, 1 menit kurang minum, kodok kau. 4 menit sebelum adzan kebanyakan ya, yang dibuat oleh NU itu sudah masuk waktu fajar. Kadang-kadang, oh si adzan nih, tutup norokoi, kodok kamu. Nah, berbeda dengan berbuka puasa. Sunnahnya berbuka puasa itu dipercepat. Adzan subuh langsung buka, adzan maghrib langsung buka. Sunnah. Lah itu bagaimana, kan nunggu gelap langit? Enggak. Ayat Al-Quran kan wa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam itu maghrib maksudnya. Idza aqbalal lailu minha huna wa adbaran naharu minha huna faqad aftara shaim, kata Nabi. Kalau udah malamnya, gelapnya kelihatan di sebelah timur, kemudian siangnya udah redup di sebelah barat, udah waktunya buka puasa berarti, walaupun masih terang langitnya. Nggak ada satupun hadis yang meriwayatkan bahwa harus tunggu gelap. Malah dalam riwayat kalau nggak salah Abu Dawud itu puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau puasa tunggu munculnya bintang kalau buka. Karena itu umat Muhammad dilarang oleh Nabi. Malah didoakan oleh Nabi, la yazalu ummati fi khairin ma ajjalul futur wa fi riwayah wa akharus suhur. Umatku mudah-mudahan dapat kebaikan terus semenjak kebiasaannya mempercepat buka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Buka itu di paling afdol adalah dengan kurma. Beli kurma, larang bib, kurma, larangan rokokmu sian. Beli kurma diniati untuk supaya dapat pahala. Kurma. Berbukanya ganjil 1, 3. Gimana kalau 99? Kan ganjil. Ya gak apa-apa.
Setelah dengan kurma sholat, setelah sholat udah bismillah perang dah. Cuma disunahkan jangan terlalu banyak kalau makan. Kita ini kan melawan nafsu. Puasa ini tujuannya untuk menjinakkan nafsu. Nafsu itu bangkitnya karena makanan. Dong puasa kadang-kadang balas dendam. Gara-gara nggak sarapan, nggak makan siang, makannya 3 piring, koleknya 1 mangkok, rujaknya 1 piring, es dawet 3 gelas. Ini Pak balas dendam ini namanya. Kemudian at-tahari fil mat'am, pilih-pilih kalau makan. Puasa mulai subuh sampai maghrib nggak makan, nggak taunya bukanya dari makanan colongan, marung tahu nih juga loro diwara siji. Lah, ini kan berarti gagal dia. Udah payah-payah, lapar, haus, haram yang dimakan, lah rugi. Karena itu makan yang halal. Dianjurkan bagi orang yang mampu untuk ngasih buka orang yang puasa, taftirus shaimin. Kenapa? Orang yang berpuasa ngasih buka orang yang berpuasa ganjarannya double. Kalau yang dikasih makan 1, kalau 2 double 2, kalau 3 double 3, 100 double 100. Wah, itu orang yang duitnya banyak, Beb. Lah kalau saya gimana? Nggak harus sak piring Pak ngasih buka orang puasa, walaupun dengan 1 kurma. Nggak mampu, walaupun dengan seteguk air, bantuan orang yang berpuasa untuk bukanya. Kemudian disunahkan di waktu Ramadan adalah ya tentunya sholat berjamaah, jangan sampai sholat sendiri. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam, malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa menjaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di setiap hari Ramadan, sekalipun nggak sholat tarawih tetap dapat fadilahnya Lailatul Qadar. Karena itu jangan tinggalkan sholat berjamaah. Lah kalau pagi tetap walaupun dohor asar usahakan jangan sholat sendiri Ramadan itu, rugi sampean. Sholat sunnah yang lainnya jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Pahala sunnah di bulan Ramadan seperti pahala wajib, pahala fardu. Ada tambahan sholat yang disunahkan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sebagian orang yang mengingkari, nggak ada sholat tarawih, yang ada qiyamul lail. Loh, kamu itu qiyamul lail itu di bulan Ramadan diistilahkan oleh fuqaha, oleh orang ulama fikih tarawih gitu loh. Kenapa? Tarawih itu jamak daripada tarwihah, karena jumlahnya sholat itu banyak, setiap 4 rakaat istirahat tarwihah, 4 rakaat istirahat tarwihah, dijamak jadinya tarawih, begitu loh. Itu ya surat qiyamul lail. Oh, qiyamul lail sunnah, tarawih bid'ah, Sayyidina Umar yang mengadakan. Nggak ngerti itu jangan ngomong, belajar, tanya yang ngerti, itu goblok namanya. Ya itu yang dilakukan oleh Nabi, itu yang dilakukan oleh sahabat, diistilahkan tarawih gitu. Sama dengan mendol dan menjeng, itu sama, sekalipun disebut lain tapi podo, mendol menjeng. Udah. Setelah sholat tarawih disunahkan sholat witir.
Sholat witir itu paling sedikitnya 1 menurut madhab Syafi'i. Madhab yang lainnya 3, paling sempurnanya 11. Nah, mana yang lebih afdol, sholat witir atau sholat taraweh? Yang lebih afdol sholat witir. Karena itu jangan dikurangi witirnya jadi 3, kalau bisa 11. Wah, kuat Bib. Taraweh 20, witir 11, ndak kuat. Ndak kuat apa nih? Lah sampean iktikaf ada di pos kamling 4 jam kok kuat ayo. Bumbung Ramadan. Lah di masjid 3 rakaat kok. Di musola 3 rakaat, gimana caranya? Ada 2 caranya. Pertama, ikut sama imam. Sholat terakhir 1 rakaat itu. Imam tahiyat, kamu niat mufarokoh, ngadeg. Disempurnakan 2 rakaat salam sendiri. Nanti ada di rumah, habis sahur ditambahi berapa rakaat berarti? 7 rakaat. Salat witirnya berarti 11. Yang kedua, ikut sama imam 3 rakaat. Nanti malam hari setelah sahur misalnya ditambahi 8 rakaat berarti 11. Enak. Ganjarannya cik ini akeh. Dah saya teruskan. Disunahkan setelah malam separuh Ramadan, yaitu malam 16, disunahkan di sholat witir pakai kunut. Pakai kunut. Tempatnya kunut itu kalau madhab Syafi'i waktu iktidal, setelah rukuk kunut. Kalau madhabnya yang lain sebelum iktidal, setelah baca Fatihah dan surat kunut. Ada khilaf, ada di situ. Disunahkan untuk membaca di setiap hari Ramadan, kata Nabi, fa'akthiru fihi min 4 khisal, khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani la ghinan lakum anhuma. Perbanyak di bulan Ramadan 4 perkara. 2 perkara jika kamu perbanyak, kamu akan bisa mendapat ridha Allah. Dan 2 perkara yang lainnya adalah kamu pasti butuh dari keduanya. Amal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fatashhaduna an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Adapun 2 perkara yang kamu jika perbanyak mendapatkan ridha Allah, membuat Allah ridha kepada kamu. Pertama, memperbanyak syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak istighfar, astaghfirullah. Amal khaslatani allatani la ghinan lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang kamu pasti butuh daripada keduanya, fatas'alunal jannah. Yang pertama, kamu butuh masuk surga, perbanyak minta surga. Kalau bahasa Arabnya, nas'alukal jannata, aku mohon masuk surga ya Allah. Yang kedua, wa tata'awwadzuna minan nar, kamu itu pasti butuh selamat dari neraka, minta dilindungi daripada siksa neraka. Wa na'udzubika minan nar, lindungi kami ya Allah dari neraka. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika aku merasa malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku perbanyak untuk aku mohon kepada Allah? Nabi menjawab, Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak wahai Aisyah untuk membaca, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha memaafkan, senang dengan memaafkan kesalahan hambanya, maafkanlah kesalahanku. Kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insyaallah Anda bisa mengikuti dari suara nabawi pada pertengahan bulan Ramadan. Cara-cara zakat fitrah akan kami terangkan. Kemudian sunnah-sunnahnya menjelang hari raya sampai sholatul id, insyaallah akan kami terangkan semuanya. Karena kalau saat ini kita terangkan iso buyar jam 7:30 nanti. Nah, karena itu mudah-mudahan insyaallah yang kita terangkan tadi itu menjadi bekal modal untuk bisa puasa dengan baik. Nah, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur, bisa masuki Ramadan penuh semangat meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Untuk di bulan Ramadan hataman Al-Quran di masjid ini malam 17 Ramadan sekaligus dengan peringatan nuzulul Quran. Jadi malam 17 Ramadan akan diadakan. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.